사겨요. 어? Oke, langsung ke lanjutan film Family by Choice episode 14. Setelah ketahuan sedang bermesraan dan membuat Haejeon terpaku membisu, Sanha mengumumkan jika memang mereka sudah berpacaran dengan Juwon. Dan sungguh di luar dugaan karena Haejeon langsung mengamuk. Haejeon berkata, Juwon adalah adik kita, bagaimana bisa kamu seperti itu? 야, 우리 동생이라고. 사귄 지 얼마 안 됐어. Dan Haejeon pun merasa sedih karena ia merasa ditelantarkan kembali. Haejeon merasa jika dua orang itu bersatu maka mereka akan benar-benar menjadi keluarga, sedangkan dirinya akan tetap menjadi orang asing di antara mereka. Sanha juga ikut marah karena Haejeon masih saja mempermasalahkan hubungan kekeluargaan di antara mereka. Jadi Sanha membiarkan Haejeon untuk pergi menata hati dan pikirannya dulu. Dan pagi harinya Haejeon ternyata masih marah. Saat ia berolahraga ternyata ia melihat Dal yang sedang diseruduk sepeda yang membuat kakinya cedera hingga harus digips. Dan mau tak mau Haejeon terpaksa melihat Sanha dan Juwon lagi. Dia pun diam 1000 bahasa karena marah. Tapi sungguh kasihannya Haejeon, akibat ditinggal ibunya ia tumbuh dengan luka dan trauma tentang hubungan keluarga. Dal pun menguatkan jika ia akan selalu berada di pihaknya. Scene berpindah pada para ayah yang berkumpul menggosipkan anak-anaknya tadi siang. Ayah Sanha ke rumah sakit mengajak untuk makan siang bersama, ternyata ada si cewek centil di sana dan ingin ikut. Niatnya sih agar Haejeon juga ikut bergabung, tapi ternyata Haejeon tak datang, jadi ayah salah paham jika wanita itu memiliki hubungan khusus dengan anaknya. Dan ayah Sanha juga bergosip sepertinya Juwon juga mempunyai kekasih. Karena tadi siang teman polisinya melihat Juwon sedang mengobrol dengan seorang laki di kafenya. Dua ayah pun tampak senang karena anak-anaknya telah menemukan dambaan hatinya masing-masing. Juwon mencoba mengambil hati Haejeon dengan memasak menu spesial. Haejeon pun sedikit tersenyum, namun begitu Sanha datang, Haejeon segera mengajak Juwon untuk pergi. Haejeon masih menentang hubungan keduanya. Tapi Juwon pandai mengambil hati kakaknya itu. Juwon pun masih merasa khawatir karena Haejeon sepertinya punya urusan lain selain dengan mereka. Tapi Sanha mengatakan jika Haejeon itu sudah dewasa, jadi jangan terlalu dibikin pusing. Dan lagi-lagi sedang mesra-mesraan Haejeon dengan wajah datarnya memergoki mereka lalu meminta ketiganya untuk berkumpul. Haejeon membuat surat perjanjian sebagai kakaknya Juwon. Sanha kesal sekali. Saking kesalnya sampai Sanha merobek kertas itu. Dua-duanya ikutan ngambek. Dia pun akhirnya membujuk Haejeon dan akhirnya ketiganya saling tertawa seperti biasa lagi dan Haejeon pun luluh. Haejeon melihat ibunya dari kejauhan, namun kali ini ibu melihatnya. Pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh Haejeon akhirnya terjadi setelah 20 tahun lamanya ibu meninggalkan dirinya. Haejeon langsung menangis, ia masih bertanya-tanya kenapa ibu tidak mau menemui dirinya selama ini padahal ibu terlihat baik-baik saja dan bahkan sering tersenyum, ditambah kini bersama dengan seorang pria. Si ibu tak berkata banyak, ia hanya meminta maaf saja dan Haejeon pun sudah memutuskan untuk tak akan pernah datang lagi ke tempat ibunya itu. Dan karena tahu tentang hal itu, ayah Sanha dan juga Juwon jadi mengkhawatirkan Haejeon karena seharian ia tak bisa dihubungi. Namun berbeda dengan ucapannya kemarin, Haejeon ternyata mendatangi ibunya lagi. Ternyata kemarin Haejeon menuruti saran dari Dal, yang ternyata Haejeon memanggil Dal untuk curhat. Ia bingung harus apa. Ia punya ibu tapi ingin berpura-pura tak punya, sungguh tak tahu arahnya kemana. Dal memberikan contoh kasus di persidangannya, intinya ibu Haejeon pasti memiliki alasan sampai tak bisa mendatangi Haejeon. Dan keputusan itu bukanlah ia buat hanya untuk dirinya sendiri, dan akhirnya Haejeon menuruti saran dari Dal. Ibu lalu bercerita karena persidangan memakan waktu yang cukup lama jika ia tak sengaja telah menghilangkan nyawa seorang pria dan karena itulah dirinya dipenjara. Ibu pun diam-diam sering melihat Haejeon dari kejauhan.
Tapi melihat Hejon yang bersenang-senang dengan temannya membuat ibu merasa tak percaya diri. Mendengarkan hal itu, Hejon masih tak terima kenapa ia masih selalu saja ditinggalkan. Dan tak lama ayah datang, yang membuat Hejon pun jadi tambah bingung karena ternyata selama ini ayah pun tahu keberadaan ibunya. Hejon sungguh merasa dibodohi, ia hanya bisa menangis pilu terseduh-seduh. Sungguh menyayat hati karena kisah hidupnya Hejon selalu diliputi kesedihan. Dan akhirnya ibu dan anak itu berbaikan juga. Ibu pun diundang makan bersama dengan yang lainnya. Juon dan Sanha juga berpura-pura jika itu adalah pertemuan mereka pertama kalinya dengan ibu Hejon. Acara makan kali ini benar-benar sungguh hangat dan terasa lengkap karena ada ayah, ibu, dan anak-anak. Tidak seperti biasa yang ada dua ayah dan anak-anaknya. Juon pun memberi ide bagaimana jika ibu Hejon ikut tinggal bersama mereka saja. Hejon sungguh senang kini bisa bersama dengan ibunya lagi. Ia pun menikmati waktu berdua dan memutuskan untuk tidur di rumah ibunya. Karena hanya ditinggal berdua masing-masing dari mereka jadi punya pikiran kotor, dan karena pikiran itulah keduanya jadi memerah, karena malu-malu tapi mau. Scene berpindah pada Hejon yang mengantar Dal membuka gips kakinya di rumah sakit, lalu bertemu dengan si cewek centil yang langsung tak suka karena Hejon menopang Dal. Ia pun meminta waktu untuk berbincang dengan Hejon tapi kata Hejon ia harus menjaga Dal. Hal itulah yang membuat Dal semangat, ia langsung menggandeng Hejon. Dal pun melawan dengan mengatakan ia dan Hejon akan makan malam hari ini, esok atau kapanpun yang mereka mau, jadi tak ada waktu untuk meladeni si cewek centil. Hejon lantas mengiyakan saja perkataan Dal. Hejon pun lalu berterima kasih karena Dal sudah menyelamatkannya dari si cewek centil. Dan merasa waktu yang tepat akhirnya Dal mengungkapkan perasaannya selama ini bahwa yang dia sukai bukanlah Sanha melainkan Hejon. Sambil malu-malu tapi suaranya kencang bahkan sampai terdengar ke seberang jalan. Dal pun merasa malu akhirnya segera kabur dari tempat itu. Dan waktu mendebarkan pun tiba karena Juon dan Sanha akan berterus terang pada para ayah tentang hubungan keduanya. Hejon juga ikut menyemangati dan akan menjadi penengah jika kelak terjadi perang. Dan belum saja memulai inti pembicaraan para ayah sudah salah paham membahas si cewek centil dan mantan Juon dulu. Hejon hanya melongo melihatnya. Lalu tiba-tiba Sanha dan Juon berdiri sambil bergandengan tangan dan mengumumkan jika keduanya telah resmi berpacaran dan episode 14 pun berakhir di sini.